Oke, kembali lagi dan ya kali ini kita ada panggilan namanya newbie dev. Jadi udah ada panggilan untuk konten newbie dev dan kita akan melanjutkan project apa sih buatan game yang sebelumnya yaitu game saling hantam. Oke, langsung aja. Nah, untuk part kali ini atau episode kali ini kita coba buat itu mekanisme supaya end game ketika darahnya habis, dan satu lagi kita buat defense ya. Jadi namanya dev. Jadi lebih lah intinya. Oke, langsung saja. Jadi kita buat mekanisme dulu. Mekanisme supaya gamenya itu bisa stop ketika ketika darah salah satunya habis gitu loh. Jadi kita buat di sini ya, atau buat di mana ya? Buat di sini aja deh. Kita buat di sini untuk komennya hasil atau apa, hasil ya deh, hasil ya dulu sementara. Hasil baru kita taruh namanya void. Void baru namanya di sini end game. Enggak sih, jangan apa namanya, end game aja deh namanya end game. Oke, kita buka seperti ini, kita kurang kawal dan kita pasang. Nah, udah jadi seperti ini ya, pasti kita compile dulu dong. Seperti biasa ya, kebiasaan aku kadang kalau kalau bikin program itu suka ngekompal sendiri, nggak tahu kenapa, heran aja sih. Oke, jadi di sini kita harus membuat jika ya, jadi kayak if gitu, kita buka gini. Jika untuk HP player itu lebih kecil atau lebih kecil sama dengan oke. Lebih kecil sama dengan 0 ya, lebih kecil sama dengan 0, maka oke. Kalau misalnya jika darah player itu lebih kecil sama dengan jadi darahnya betul-betul 0, setelah itu baru end. Atau gimana ya, lebih antara dua deh, antara lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, ya kemungkinan gitu kita buat, tapi nanti aja kita rombak. Nah, misalnya kita buat gitu, kita buat namanya di sini system, dan kita buka namanya CLR ya, koma. Setelah itu kasih end line untuk biar ke tengah sedikit, dua kali biar ke tengah sedikit lah, end line. Dan setelah end line kita butuh apa namanya ya, announce ya, betul announce kayak siapa win gitu. Kita butuh berapa kali ya? Itu tiga kali buat namanya HP player, berarti namanya enemy winner. Oh, kita kapital ya, enemy winner. Oke. Kita titik komanya, kita kompal dulu, takutnya ada yang salah cuy. Oke, apa aman? Wow, aman dah. Karena ini belum jalan, jadi kita butuh yang namanya masukin ke mainnya. Kita masukin di mana ya? Sistem, setelah itu interface, masukkan sistem gamenya. Setelah itu baru kita masukin ke end gamenya aja. Jika ya, end game. Oke. Lebih kecil daripada 0, lebih kecil sama dengan 0. Berarti kan min nanti ya, ke arah min. Semoga nggak ngeblank, kadang ngeblank sih. Ini sama sekali ini tidak ada gimana gitu, memang pure dapat itemnya, atributnya udah langsung buat. Oke, kita langsung aja. Oke, kita buat attack lagi, pukul terus ya, pukul lagi, pukul. Wah, CLR, oh sorry guys, enemy winner.
Nah, salah satu CLR, tapi di sini CLR ya, CLR apa CLS? CLS, nggak ada nama CLR, CLS nggak ada. Oke, coba kita compile lagi. Setelah itu kita run. Oke, kita run. Ya, pukul lagi, terus pukul terus, nah, lagi pukul. Jadi enemy winner. Udah bang. Oke, biar supaya gamenya itu selesai, kita pakai return 0 dulu, karena kalau pakai return 0 itu langsung nutup kalau nggak salah ya. Coba kita, dia antara return, oh sorry cuy, nggak bisa pakai return 0 karena dia itu di void ya, ini bukan int, jadi tidak bisa return. Caranya kita adalah butuh return doang. Jadi kalau kita butuh return doang, apa ya, kalau tadi kan hasil ya namanya, ini kita buat namanya exit lah, exit. Itu exit. Jadi kita buat sini nama int exit. Waduh, huruf gede, jangan cuy. Int exit, kita buka exit aja ya. Ini game abal-abal tapi ya udahlah ya. Itu baru tekan namanya return 0. Seharusnya bisa ya teman, kayaknya enggak. Wow, bisa ternyata cuy. Oke. Exit ya, exit. Nah, kalau misalnya ngomongin exit ini, kayaknya kita pindahin aja nggak sih? Ini apa coba? Rusuh banget, bro. Kita pindahin sayang. Ini ya, kita pindahin aja ke atas. Ya, dia pindahin ke atas aja supaya lebih, kalau ngomong lebih rapi nggak sih? Tapi ini kita gunain di atas ini supaya kita bisa taruh di sini. Nah, di sini kita masukin namanya exit ini dan gini. Apakah bisa? Yes, bisa ternyata cuy, dan bisa. Oke, sudah, dan coba kita run ya. Tuh. Ya, pukul bukan tahu terus. Enemy winner, dan lo. Kenapa ini? Apa ya yang salah ya dengan game ini? Oh, oke. Coba kita ini kita geser ke bawah. Wah, oke, kita geser ke bawah. Kalau kita geser ke bawah, apakah ini normal? Kalau bisa sih berarti kita coba di sini. Nah, semoga sih. Tepuk. Waduh. Makin lanjut, cuy. Loh. Makin lanjut. Loh. Oh, oke. Jadi gini, ketika dia di end game, di sini tuh tidak ada gauge. Jadi caranya gimana? Taruh gauge dulu di sini. Tapi kayaknya aku mau pemborosan gak sih? Itu taruh sini. Apa ya? End game ya. Kita tekan exit ini winner. Sementara exit ini, gimana ya? Apa ya? Gak salah ada sistem exit sih, nggak salah namanya sini. Ayo udah, nggak usah dipakai dulu lah ya. Pikir kali. Nggak usah dipakai dulu kali. Ribet. Apa? Oke, tapi yang dibutuhkan di sini sebenarnya yang dibutuhkan di sini adalah bukan itunya dulu sih. Dan ini kita pindahin aja. Kita pindahin kemari aja deh. Balik lagi. Oke. Jadi sebenarnya nggak butuh itunya aja sih, cuma butuh announce dulu ya. Kita compile lagi, kita lihat lagi, lihat ya kan, teman pukul. Enemy winner. Ini tekan nih, lanjut terus tuh sampai habis tuh. Nah, tapi kita butuh pengejualan satu lagi, yaitu pengejualan satu lagi, jadinya else if, bukan pengejualan tapi lebih percabangan lagi. Dan kita buat untuk darah musuhnya coy. Jadi kalau misal darah musuhnya sama,
nol ya. Kalau darah musuhnya sama, darahnya nol, ya otomatis kita tinggal copy ini aja sih sebenarnya. Ya, kita copy ini, kita copy. Setelah itu kita paste jadi, dan ini menjadi namanya player cuy. Oke, jadi ya. Coba kita compile. Apa? Oh iya lupa. Iya tidak ada ya. HP enemy nggak ada cuy, lupa. Oke, apakah bisa? Ya tepuk. Tapi ini masih enemy win ya. Enemy win. Nah, cara supaya enemy win, supaya jadi player win, ini di atas ini nih kita perlu nih. Untuk player kita buat 20 di sini, kapok lah. Matilah kamu enemy. Selesai kamu enemy. Oke, tepuk. Waduh, langsung player winner. Iyalah, damage dia lebih tinggi cuy. Oke, nggak apa. Oke, mekanismenya udah jadi. Dan mekanismenya itu maksudnya untuk announcement siapa yang menang udah jadi. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita menambahkan atribut yang bernama dev. Jadi dev ini bukan DEV yang kupakai ya, bukan, tapi defense. Jadi kita butuh defense untuk supaya player dan enemy itu dapat ngeblocking damage-nya. Ya gitulah, ngeblocking damage-nya. Jadi sehingga enggak 100% gitu loh. Nah, ngomongin ada ngeblocking damage, aku nanti akan ada muncul lagi atribut di part-part selanjutnya, kemungkinan yaitu atribut kan kemarin kan aku sebut teringat defense ya kan, attack pen ya, habis itu defense, attack pen, critical ya, habis itu tapi critical tuh dinantikan kan. Nah, untuk bisa ngelawan defense itu kan pakai attack pen. Nah, tapi ada satu lagi nih untuk nge-counter atau ngalahin si defense tersebut, yaitu attack, true attack namanya, true attack. Jadi kegunaan true attack ini memang damage asli dan tidak bisa memang nggak bisa diganggu gugat damage-nya ya, alias ya damage-nya tuh damage asli lah. Nah, nantilah kapan-kapan kita buat, dan kali ini kita buat yang defense-nya aja dulu, oke? Oke, untuk kita buat defense kita pasti yang butuh namanya dev di sini. Dev atau atau DV ya, DV gini ya, DV player ya, satu lagi dengan DV enemy. Oke, DV enemy. Kita compile dulu. Nah, untuk defense play, sorry cuy. Terdouble. Oke, untuk defense-nya kita buat berapa banyak ya? Nah, mumpung attack player itu 20 dan attack enemy itu 6, kita buat untuk defense player itu kita buat sama dengan 2 aja deh, dan defense enemy itu bisa sampai 11 aja dulu ya, 11. Nah, jadi cara kerjanya defense enemy ini kita buat gampang cuy, yaitu attack player ya. Misalnya nih player ngetek nih, ya misalnya namanya attack atau attack player lah. Player ya deh. Player yang nge-attack, terus playernya attack, kita kurangin attacknya menjadi di defend enemy. Nah, jadi hasilnya jadi attack player lagi. Nah, permasalahannya adalah kalau kita kita return, apa susahnya sih? Oke. Nah, karena di sini damage player, untuk sistem penyerangan kita buat di bawahnya aja. Untuk ini sistem game ini kita kita buat lagi namanya INT. Nggak usah gitu, nggak usah begitu. Nah, kalau misalnya seperti itu caranya gini aja deh, kita buat namanya di sini INT udah X, keluarkan Z-nya biar gampang. INT ini INT-nya Z aja deh biar gampang, oke? Lalu kita compile dulu, takut tiba-tiba dibilang warningnya. Kita kebiasaan aku tuh gitu cuy, kalau program tuh entah kenapa kayak gitu, nggak tahu kenapa.
Nah jadi karena attack-nya itu diperlukan, jadi gini, kalau kalau cuma ngetek doang kan, attack enemy attack player ketika diserang ke musuh ya dia mengurangi darah musuh. Nah kalau ini kita buat namanya Z, kita buat attack playernya tuh lebih kecil, dikurangin dengan DV tadi ya, DV enemy. Nah jadi gini, jadi ketika player mukul enemy ya, ketika player mukul enemy terhalang sama defense, jadi muncullah angkanya. Nah di sini untuk attack playernya kita geser menjadi di sini. Di sini jadinya, jadi darah musuhnya dikurangin dengan serangan player yang sekarang. Nah, coba kita tes dan apakah itu berkurang. Ya perlu diingat lagi nominal ya, kalau attack player itu kan 20 nih dan defense enemy ini 11 nih. Nah apakah jadinya 9? Oke kita gas. Wow, tapi kok jadi, oh iya betul 9 coy, 9. Nah pukul lagi ya, pukul lah. Dan player winner. Loh kok masih player winner? Oh iya sih, damage-nya lebih tinggi ya, sorry guys. Nah bisa ya, caranya gitu doang sebenarnya sih. Udah kayak biasa, kita buat angkanya kayak biasa. Di sini jadikan enemy karena di sini serangan enemy ya. Ada masih enemy player ya, kapan enemy player? Attack player, attack enemy dikurangin aja dengan defense ya. Defense enemy-nya udah jadi, dan attack enemy ini jadikan selesai. Gampang. Oke, kita ini dulu dan kita run. Pukul. Waduh, kok jadi 105 sih peluru? Waduh. Loh, kok jadi 110? Wait, gagal cuy. Oh iya cuy, ini damage. Kok jadi oke, ini jadikan HP player deh. HP player ini apaan sih? Oke. Bisa, coba kita tes dan kita run. Loh, nambah lagi cuy, nambah darahnya. Damage player ini kemari, attack player dan ini attack enemy, defense enemy. Oh iya lupa, ini bukan defense enemy cuy, tapi ini defense player. Dan coba kita compile lagi. Ya biasa, itulah kenapa aku suka nge-compile segala macam, nge-run lagi sama aku. Nah jadi kan, tapi betul nggak sih damage-nya 4? Setahu kita tadi damage-nya 6 ya. Damage-nya, oh iya benar, damage-nya 6. Ya udah jadi deh. Tepuk kurus tapi tetap ada player karena player damage 9 di situ cuy. Oke, dan ini nggak akan ada habisnya cuy, mau kalian pukul kayak gini pun matilah tuh anak orang tuh. Oke, itu aja sih, simple, udah simple banget, tapi nggak juga, tadi banyak salah. Oke, mungkin sampai situ aja untuk pembuatan mekanisme terakhir, announcement terakhir siapa yang menang, dan satu lagi defense player dan defense enemy-nya, defense. Nah itu aja sih. Nanti part selanjutnya kita akan mencoba taruh kritikal ya, taruh attack pen. Nah attack pen itu nanti mekanismenya seperti ini sih. Mekanisme dari attack pen itu misalnya player nyerang ke enemy. Nah nanti serangannya player itu ketika mukul karena ada pennya, nanti itu dia defense-nya bisa dikurangin coy dengan pen tersebut. Intinya kalau menurut kita tuh serangan pen itu pengurangan defense-nya. Jadi ketika dia punya pen, berarti dia punya kuasa untuk ngilangin defense enemy-nya. Nah gitulah ya begitulah intinya. Nah
Habis itu kita buat kritikal, habis nanti kita buat kritikal. Tapi kritikal itu kita butuh yang namanya dua hal, yaitu critical chance dan critical damage cuy. Karena dari yang pernah aku tahu ternyata, kupikir dulu tuh gini sih, critical chance itu udah ngasih 2 kali lipat, tapi ternyata enggak cuy. Karena critical chance itu cuma hanya peluang doang, dan critical damage-nya itu yang jadi damage double-nya. Dulu kupikir cuma critical chance itu udah kali 2 doang langsung apa namanya damage LP, enggak, harus ada critical damage gitu. Jadi adalah nanti untuk formula ke situnya, oke? Oke, mungkin sampai sini aja ya. Waduh. Oke. Buat kalian seperti biasa, sebelum penutupan seperti biasa, buat kalian yang pengen lihat-lihat codingannya atau pengen copy paste, terserah kalian, karena ini juga untuk apa ya, untuk konten-konten aja, konten, dan aku juga sekalian nge-training diri untuk buat game yang ya yang basisnya masih konsol, cuman ya bisa lah, oke. Ya karena buat game itu walaupun konsol, kalau jadi itu suatu kebanggaan menurutku ya. Menurut aku tuh suatu kebanggaan walaupun gamenya tuh berbentuk konsol. Dan sebenarnya pun aku juga ada install library graphics.h-nya. Nah cuman aku nggak ke situ dulu karena aku pengen ngulang dari awal untuk nge-training. Ya walaupun istilahnya udah mengerti sedikit, tapi tetap butuh training terus menerus agar tidak ada kesalahan. Ya ada salah, maksudnya mengurangi peluang salah-salah tersebut gitu loh. Oke, mungkin sampai sini aja. Dan satu lagi yaitu adalah, jika kalian punya ide atau apa ya, ide kritikan, komentar, atau hal-hal lain yang mau dituangkan, langsung komen aja di bawah video ini, dan kalian bisa bilang apa aja, dan aku akan bacain satu-satu deh, atau aku akan respon satu-satu, mana tahu itu bisa membantu dari komentar-komentar kalian ke aku gitu, oke? Mungkin sampai sini aja videonya. Goodbye bro, selamat menonton. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Bye bye.